Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perangkat input, perangkat output, dan perangkat input-output yang beranggotakan 1. Erizal Mahindra dengan nomor BP 2011 08 3005. Yang kedua, Kevin Adika Haskim dengan nomor BP 2011 08 2008. Yang ketiga, Surya Effendi dengan nomor BP 2011 08 3019. Dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi yaitu Ibu Mary Hasmi, ST MCS. Satu, perangkat input. Pengertian perangkat input. Perangkat input adalah perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Perangkat input atau disebut sebagai input device merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Contoh perangkat input. Contoh perangkat input diantaranya keyboard, mouse, touchpad, like pen, scanner, joystick, trackball, graphic pad, barcode reader, microphone, fingerprint, card reader. 1. Keyboard. Keyboard komputer merupakan salah satu perangkat berjenis input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa teks seperti huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Cara kerja keyboard yaitu pada saat kita menekan salah satu tombol pada keyboard, maka tombol tersebut akan menekan sebuah perkecil yang membuat rangkaian pada bagian bawah per menjadi terhubung. Hal ini membuat hubungan dua elektrik yang menjadikannya sebuah sirkuit. Jika tombol tersebut dilepas, maka sirkuit tersebut akan lepas kembali. 2. Mouse. Mouse merupakan perangkat input yang berfungsi sebagai penunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Memulai program, pemilihan objek, lakukan drag dan drop, dapatkan informasi dengan hover mouse, lakukan operasi scroll. Cara kerja mouse yaitu terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah, serta bola kecil yang berada di tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK. Dan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu, serta apabila kita ingin menggerakkan secara horizontal, maka pointer juga akan bergerak secara horizontal pada layar komputer. 3. Touchpad. Touchpad memiliki fungsi sama seperti mouse, tetapi cara kerja keduanya sedikit berbeda. Touchpad termasuk dalam perangkat input, berbentuk seperti papan dan dilengkapi dengan sensor khusus yang dapat mendeteksi gerakan jari yang nantinya direkam oleh sensor pada touchpad. Selanjutnya, rekaman tersebut akan diterjemahkan agar bisa dibaca oleh komputer. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. 4. Like pen. Fungsi dari like pen adalah untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Like pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer, like pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable sehingga seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor.
Cara kerja pada LikePen yaitu terdapat pada sebuah kabel yang menghubungkan antara LikePen dengan monitor. Sehingga monitor yang digunakan bukanlah monitor yang biasa dipakai, melainkan monitor khusus yang memiliki kabel penghubung dengan LikePen. 5. Scanner. Scanner adalah perangkat input pada komputer yang berfungsi sebagai alat pemindai. Scanner dilengkapi dengan sensor cahaya yang dapat mendeteksi tulisan atau gambar dari objek scan dan dikirim ke komputer berbentuk digital. Scanner hampir sama dengan mesin fotokopi yang dapat menduplikat sebuah objek tetapi dalam bentuk digital. Cara kerja scanner adalah dengan menyinari dokumen yang hendak dibuat versi digitalnya dan kemudian mengarahkan sinar yang terpantul ke elemen fotosensitif yang ada di scanner itu sendiri. Pada kebanyakan scanner, medium yang bertindak sebagai sensor dikenal dengan nama CCD. 6. Joystick. Fungsi joystick yaitu sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi dengan lebih dari satu tombol. Untuk mengontrol dalam permainan video, joystick juga banyak diimplementasikan pada mesin-mesin seperti pada kursi roda bermotor dan juga truk. Cara kerja joystick ialah sebagai perangkat penuding tidak langsung. Gerakan kursor mouse dikendalikan oleh tuas atau tongkat dengan tekanan pada tuas. 7. Trackball. Fungsi trackball yaitu sebagai pointing device, yaitu untuk menggerakkan pointer pada layar monitor, baik itu PC maupun laptop. Untuk mengeksekusi suatu program, untuk memilih objek, dan untuk melakukan drag dan drop. Cara kerja trackball hampir sama dengan mouse. Perbedaan utamanya terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan mouse tersebut, sedangkan pada trackball, dari trackball tersebut tetap diam, tetapi operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Kevin Hadika Haskim. Kepada Kevin dipersilakan. Ya, selanjutnya perangkat output. Pengertian perangkat output. Perangkat output atau output device adalah perangkat yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Contoh perangkat output. Contoh perangkat output diantaranya monitor, printer, speaker, proyektor, headphone atau earphone. Monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Cara kerjanya yaitu kristal cair akan menyaring cahaya backlight. Cahaya putih merupakan susunan dari beberapa ratus spektrum cahaya dengan warna yang berbeda. Beberapa ratus spektrum cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Yang kedua, headphone atau earphone. Headphone atau earphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Cara kerjanya yaitu dengan mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang suara. Sumber dari suara tersebut mengirim sinyal melalui kabel ke driver headphone. Sinyal tersebut terkirim melalui kumparan suara dari driver yang menghasilkan medan magnet. Yang ketiga, speaker. Speaker memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio atau suara menjadi gelombang getaran yaitu berupa suara itu sendiri. Cara kerja speaker cukup sederhana.
Speaker akan mengubah sinyal listrik menjadi energi akustik atau suara. Di dalam bagian speaker terdapat kerucut yang menjadi massa bergerak utama speaker. Semakin besar kerucut, maka semakin besar juga wilayah dari massa dan permukaan speaker. Semakin luas permukaan speaker, maka semakin banyak udara yang dapat bergerak. Semakin banyak udara yang bergerak, maka semakin keras suara yang dihasilkan oleh speaker. Yang keempat, printer. Fungsi printer adalah untuk mencetak tulisan, gambar, grafik, file, atau dokumen, dan data lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenisnya. Adapun istilah resolusi pada printer itu sendiri, yaitu DPI atau singkatan dari dot per inch. Maksudnya dari istilah tersebut adalah banyaknya jumlah titik dalam area yang memiliki luas 1 inch. Apabila semakin besar resolusi printer, maka bisa dipastikan hasil cetakan juga akan semakin bagus. Cara kerja printer adalah head dari printer terdiri atas 7 atau 9 ataupun 24 jarum yang tersusun secara vertikal dan membentuk sebuah kolom. Pada saat bekerja, jarum yang ada akan membentuk karakter image melalui gesekan-gesekan jarum pada karbon dan kertas. Kecepatannya sangat bervariasi, tapi untuk Epson LX80 adalah 80 karakter per second. Pada saat head printer bergerak dari kiri ke kanan sambil menyentuh kertas, maka huruf yang sudah terpola dalam suatu susunan jarum akan segera muncul. Pola huruf ini kemudian diterima oleh pita karbon yang di baliknya terdapat kertas, dan terjadilah percetakan huruf demi huruf. 5. Proyektor. Fungsi dari proyektor yaitu menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti infokus atau dinding. Cara kerja proyektor berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Cahaya tersebut dihasilkan oleh panel-panel LCD. Layar kristal cair panel terdiri atas 3 panel yang dipisahkan berdasarkan 3 warna, yaitu red, green, and blue. Pancaran cahaya yang keluar dari sebuah proyektor merupakan hasil dari pembiasan ketiga panel. Kumpulan cahaya yang melalui panel dapat dipadukan melalui prisma tersebut, kemudian melalui lensa yang dipancarkan pada layar atau media pantul lain sehingga dapat dilihat oleh mata kita sebagai gambar yang sama seperti yang ada pada layar komputer atau device lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Surya Effendi. Kepada Surya dipersilakan. Ya, selanjutnya perangkat input output. Pertama, pengertian perangkat input output. Perangkat input output yaitu perangkat yang dapat berfungsi sebagai input serta dapat berfungsi sebagai output yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Perangkat input output. 1. Kamera digital. Kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital atau memori. Cara kerja kamera digital adalah kamera menangkap gambar dari objek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD atau CMOS, yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital berupa memory card. Yang kedua, handycam. Fungsi handycam tidak jauh beda dengan kamera digital. Sesuai dengan namanya, handycam sifatnya sangat handy, bisa dibawa kemana-mana. Cara kerjanya yaitu dapat digunakan untuk merekam video, melakukan foto, dan dapat menyimpannya dalam ukuran tertentu. Selain itu juga bisa membagi, sharing, transfer file berupa soft copy ke perangkat lain. Yang ketiga yaitu fax. Fungsi fax yaitu dapat mengirimkan dokumen dengan cepat, menerima dokumen cetak, mengirim dokumen cetak, fotokopi dokumen, dan dapat sebagai telepon.
Proses kerja mesin fax diawali dengan keharusan bahwa penerima dan pengirim harus memiliki mesin fax. Pengirim akan memasukkan dokumen yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin fax dan selanjutnya menekan nomor telepon mesin fax yang dituju. Ketika koneksi telah terjadi dengan mesin fax tujuan, maka mesin fax akan melakukan scanning dengan membaca area yang sangat kecil pada dokumen tersebut. Mesin fax tersebut akan mengubahnya menjadi suatu sinyal listrik yang untuk kemudian menerjemahkan daerah yang dibaca sebagai daerah gelap atau terang dengan menandainya. 0 untuk gelap dan 1 untuk terang. Sinyal listrik tersebut lalu ditransmisikan melewati saluran telepon dan menuju mesin penerima fax. Mesin penerima tersebut kemudian menangkap dan mengartikan sinyal listrik untuk membuat suatu dokumen yang persis sama dengan aslinya dan kemudian mencetaknya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.